Terima kasih Bang Suma dan Bang Adrian. Ya, Silakan Bang. narasi yang bagus ya. Ya, setahu saya memang LAI berdiri tahun 9 Februari tahun 52. Dan disitulah saya bertanya sama seorang profesor yang juga pendirinya, kenapa menggunakan kata Allah? Karena itu kekristenan itu sebenarnya mestinya akarnya Yahudi gitu kan, Israel gitu. Nah, dia bilang bahwa saat itu alih-alih bahasa itu Saya kira duduk perkara ini udah jelas ya tentang nama Allah. Saudara kita dari Kristen juga udah sadar itu, udah mengetahui. Nah sekarang yang ingin saya sikapi nih sebagai bahan edukasi kita pada siang hari ini, pagi hari ini, terkait dengan pengakuan saudara kita Dominas yang mengatakan bahwa akar Kristen itu dari Yahudi. Kalau kita berbicara mengenai konsep, maka akar Kristen itu dari Turki. Bukan dari Yerusalem, bukan dari Palestina, tetapi dari Turki, Antioquia. Itu secara konsep. Kalau berbicara berdasarkan bahan, maka memang betul bahannya berakar dari Yudaism. Tapi konsepnya itu tidak berasal dari Yudaism. Tolak ukurnya apa? Yudaism tidak mengenal Tuhan punya anak, beranak, turun ke bumi, mati, dibunuh manusia, Tuhan 3 pribadi, ibadah minggu, menghalalkan semua makanan yang binatang yang diharamkan, tidak bersunat, dan kemudian merasulkan Paulus dan teman-temannya, dan yang terakhir mengkitabkan yang Kristen sebut perjanjian baru. Itu konsepnya tidak berasal dari tanah Palestina, tidak berasal dari Yerusalem tempat Yesus lahir. Itu dulu perlu dicatat. Jadi secara konsep Kristen itu tidak dari Yudaism, dari Yahudi, tidak berakar dari para nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Tidak berkonsep dari sana. Tapi kalau akarnya, ya, akarnya diambil materi-materinya, sumbernya itu sebagian dari ambil dari Yudaism. Contoh, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama atau di dalam konsep Yudaism menyebutnya kitab Tanak. Ada 3 kitab besar di situ. Pertama adalah Torah, Ketubim, Nevi'im. Nah ini adalah 3 kitabnya orang Yahudi. Kitab ini diwahyukan kemudian oleh Elohim dalam konsep pandangan orang Yahudi. Itu bukan untuk bangsa lain di luar mereka. Bukan untuk Islam, bukan untuk Kristen. Tetapi kemudian kitab Tanak ini yang 1 bagian, yaitu kitab Torah yang 5 bagian, itu diambil pada abad ketiga sebelum Masehi oleh rabi-rabi, diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, diperuntukkan pun bukan untuk orang di luar Yahudi, tetapi diperuntukkan untuk Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yehuda yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing. Lalu kemudian berjalannya waktu, Septuaginta dijadikan sebagai kitab oleh orang-orang Katolik. Pada abad keempat, resmi kemudian terjemahan Septuaginta ini itu diambil, direvisi, diedit, dicocok-cocokkan dengan konsep Romawi secara leluhur dan dicocokkan dengan Bible Perjanjian Baru. Satu klop dia. Jadi Septuaginta yang dipakai oleh orang Kristen hari ini menjadi bahasa Indonesia itu bukan lagi terjemahan dari kitab Tanak. Makanya orang Yahudi, kalau orang Kristen mau mencari benang merahnya, ambil sekarang Perjanjian Lama Anda, kemudian ambil kitabnya orang Yahudi, kitab orang Yahudi ini Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2025 ini, pasti bertentangan besar. Karena dasar pijakan Perjanjian Lamanya Indonesia itu bukan dari kitab Tanak, tapi dari kitab Septuaginta ke bahasa Yunani, Septuaginta, bahasa Greek, kemudian bahasa Belanda, itu singkatnya, lalu Belanda ke Indonesia. Bukan dari kitabnya Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak pernah mengakui Perjanjian Lama itu adalah kitab Taurat atau kitab Tanak.
Kristen dibiarkan melenggang sendiri dengan polanya, dengan caranya, dengan prinsipnya, dengan keyakinannya. Yahudi dengan Yahudi. Inilah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi beradab di dunia, di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Ini yang perlu saudara sahabat-sahabat Kristen yang masih mau tercerahkan dengan keadaan fakta real secara histori supaya mengetahui hal ini. Kemudian sekali lagi, ketika kita berbicara mengenai konsep bahwa Kristen itu berakar dari Yahudi, mungkin maksudnya adalah pendiri-pendiri agama Kristen atau tokoh-tokoh mula, bapak-bapak gereja awal mula, itu menceritakan orang per orang dan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Bani Israel, kitabnya Bani Israel dengan Tuhannya, sehingga dikatakan berakar. Tapi secara konsep akidah itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan orang Yahudi. Tak ada sama sekali hubungannya. Jangankan kemudian agama Kristen, Yesus aja ditolak. Justru dari penolakan orang Yahudi terhadap Yesus inilah melahirkan agama Kristen. Nah, jadi saudara, ini saya bercerita sesuai dengan keadaan yang ya memang demikian adanya. Sampai hari ini orang Kristen, orang Yahudi tidak bisa dikatakan satu akidah, tidak bisa dikatakan sebagai satu ikatan dalam kepercayaan, tidak bisa dikatakan satu kitab, tidak bisa dikatakan satu Tuhan. Semuanya berbeda. Jangankan orang Yahudi masa sekarang, antara Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan Kristen hari ini, itu bertentangan 180 derajat. Saya kira begitu dari saya, silakan. Oke, tadi Abang mengatakan bahwa Yahudi tidak pernah mengenal Yesus itu siapa, dan mereka juga tidak menerima bahwa Tuhan itu beranak, sehingga tadi Abang mengatakan bahwa sebenarnya iman kekristenan itu tidak berakar dari Yahudi. Jadi kesannya seolah-olah kita kayak apa ya, kayak mencomot-comot saja, mencomot-comot kitab Yahudi. Oke, jadi yang harus Abang pahami bahwa Yesus sendiri itu orang Yahudi. Para murid Paulus yang menyebarkan Injil, mereka ini orang Yahudi. Jadi kalau Abang katakan tidak berakar dari Yahudi, itu jelas Anda sangat-sangat keliru. Karena yang menyebarkan Injil ini sampai keluar dari tanah Israel pun, itu adalah orang-orang Yahudi juga. Yesus dan para murid ini kan orang-orang Yahudi, termasuk juga tokoh yang ternama Paulus, dia juga orang Yahudi. Jadi jangan dikatakan tidak berakar. Jadi seperti Paulus, dia ini tadinya orang Farisi yang sangat taat, dan dia paham benar iman keyahudian itu. Ya karena itu dia awal mulanya itu berusaha untuk membunuh para murid karena dianggap mereka ini penyesat. Yesus itu juga adalah tokoh agama yang disesatkan oleh Yesus kan. Tetapi pada akhirnya singkat kata kemudian dia bertobat dan dia malah menjadi penginjil juga. Jadi itu sangat keliru. Jelas bahwa kekristenan itu datang dari tengah-tengah Yahudi. Hanya saja banyak orang Yahudi yang tidak menerima keimanan itu, ketuhanan daripada Yesus sampai saat ini. Dan itu memang sudah dikatakan, Yesus juga sudah membuat perumpamaan akan hal itu. Seperti ada perumpamaan pesta perkawinan. Jadi diundang, jadi orang-orang yang pertama yang diundang ini mereka nggak datang, tetapi pada akhirnya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya hubungan dengan raja ini, mereka yang datang ke pesta perjamuan ini dan mereka ikut di dalam pesta itu. Ya, itu mengartikan bahwa memang harusnya keselamatan itu kan datang dari Yahudi, harusnya mereka bisa menerima keselamatan, tapi karena mereka menolak, pada akhirnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain, dan itulah yang terjadi sekarang di seluruh dunia. Datang dari tengah-tengah Yahudi, malah orang-orang Yahudi itu tidak menerima undangan keselamatan itu. Tetapi bangsa-bangsa lain, makanya mayoritas kekristenan itu ada di bangsa-bangsa lain, bukan di bangsa Yahudi. Jumlah mereka sangat minim, tetapi keimanan Kristen itu lahir dari tengah-tengah bangsa Israel atau orang Yahudi. Ya, dia sendiri adalah firman yang hidup itu Yesus beserta dengan para murid. Dan mereka ini juga adalah orang-orang Yahudi juga yang sebelum Yesus datang, orang-orang tuanya sudah menggunakan kitab perjanjian lama. Mereka sudah menggunakan Taurat, mereka sudah menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi jelas itu akarnya jelas dari keyahudian.
Seperti itu. Dan justru saya ingin Bang Zuma ingin apa? Saya ingin menjawab, sedangkan keimanan abang sendiri, Islam sendiri, kalau abang tadi sudah apa ya, coba bernama narasikan, menyimpulkan sendiri bahwa kekristenan itu bukan berakar dari Yahudi. Sekarang saya mau tanya abang sendiri, ketika keimanan abang mempercayai nabi-nabi datang dari Yahudi, sementara Muhammad sendiri adalah orang Arab, sebenarnya ini akar daripada keimanan Islam ini datang dari mana? Apakah murni dari Arab atau murni dari Israel atau dari orang Yahudi? Silakan Bang. Iya, baik. Ini saya ibarat kata saya sebagai orang Indonesia, dan saya percaya ada presiden yang bertugas memimpin Amerika, memimpin Cina. Saya percaya mereka itu adalah pemimpin-pemimpin negara pada tempatnya. Itu iman saya, itu kepercayaan saya. Sama seperti ketika saya Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad, "Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Tuh, kami beriman. Kami percaya, tetapi tidak menjadikan diri kami kemudian mengatakan saya adalah Yahudi, saya adalah Israel rohani. Enggak. Karena saya nggak bisa nyamar seperti domba. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Mereka yang digelari domba hanya yang punya keturunan darah Yakub saja. Kami nggak mau menyamar domba, kami nggak mau. Kami nggak mau nyamar Yahudi atau Bani Israel atau Bani Yakub. Kami mendudukkan yang hak itu hak, batil-batil. Nah, saudara, ketika Anda mengatakan bahwa agama Anda berakar, saya katakan betul, tapi konsepnya tidak berakal dan tidak berasal dari Yahudi. Betul. Yahudi itu punya konsep tauhid. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Islam punya konsep. Kul huwallahu ahad. Kami punya konsep. Sedangkan kalian punya konsep. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di langit, Bapa, Firman, dan Roh. Berbeda kita. Makanya saya katakan, mungkin kalian itu mengatakan berakar dari akar konsepnya, akarnya Kristen itu dari Yahudi, mungkin. Tetapi konsepnya bukan dari Yahudi. Saya katakan tadi di Antioquia, Turki, pertama kali konsep kekristenan itu dibangun. Tak ada orang Yahudi menyembah 3 pribadi Tuhan, karena Tuhan itu cuma memiliki satu hakikat, tidak berbilang, tidak terbagi, dan seterusnya. Sama seperti kami umat Islam. Makanya di Islam itu diajarkan amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa. Jadi kami tidak beriman kepada hal yang di luar daripada konsep itu. Kami hanya beriman, tapi prosesi cara ibadah kami tidak sama seperti mereka. Tapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama mereka sembah. Amin. Berbeda dengan saudara Kristen. Kristen itu konsepnya berbeda, namun akarnya bolehlah kita katakan dari Yudaism. Kenapa dari Yudaism? Karena mengambil terjemahan kitab Tanakh, kemudian menceritakan tentang Nabi Musa, menceritakan tentang Nabi Daud, Salomo, bisa kita jadikan sebagai akar. Tapi ingat, Bung, celakanya itu di mana? Ketika Yesus berpesan kepada Bani Israel, hati-hatilah kepada serigala yang nyamar domba. Nah, ini yang harus Anda waspadai. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat dan dia akan menyesatkan banyak orang. Ini yang harus Anda waspadai. Ternyata ada Yesus palsu yang berakar
dari ajaran Yudaism yang mengajarkan kemudian manusia untuk mempertuhankan dirinya. Di mana itu? Ketika dia keluar dari kubur, dia membisikkan orang-orang pilihan dengan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di dunia, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku." Itu bukan lagi Yudaism, tapi itu adalah makhluk yang keluar dari kubur yang menginginkan dirinya disembah sama seperti Tuhan yang ada di langit. Demikian.